kita bahwasanya sesungguhnya surga itu ladzatun, kesenangan semata. Yakin tidak secara indrawi. Maksudnya apa? Ya kesenangan permainan saja. Hanya permainan saja seperti itu, tidak nyata. Keyakinan yang mendustakan Al-Quran dan agama Islam. Wa annan nar, atau keyakinan yang menyimpang lagi dari agama Islam. Wa annan nar, dan bahwa sesungguhnya neraka itu apa? Alamun ma'nawiyatun, siksaan yang ma'nawi lagi, yang tidak nyata gitu, kayak seakan-akan hanya rumah penjara, kayak gitu, nanti akan dibuang, enggak, maksudnya bebas dari siksaan tersebut. Inilah keyakinan yang besar. Tidak boleh orang itu meyakini keyakinan yang demikian. Kita yakini bahwasanya surga itu apa? Darun Na'im, itu tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang muslim yang bertakwa. Nah, itu diberikan kenikmatan di situ secara nyata, bukan cuma angan-angan doang, tapi itu secara nyata. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak kenikmatan di situ. Di antaranya kalau kita itu mempunyai angan-angan saja, angan-angan pengen makan burung, maka datang burung yang sudah matang. Bukan di dunia ya, angan-angan itu ya. Angan-angan pengen sugih, wah bisa. Angan-angan pengen jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa merasa capek belajar ilmu agama. Nah, itu mungkin lagi mimpi orangnya seperti itu. Yang benar adalah kalau kita raih benar-benar dengan susah payah, peras keringat, melekin mata biar matanya itu terbangun, belajar ilmu agama yang penting. Nah, itu sesuatu yang memang harus diusahakan. Kalau di surga memang kita punya keinginan saja, anak-anak terpenuhi. Lanjut. Au ingkari, sebelum itu bahwasanya keyakinan kita itu terhadap surga ya seperti itu, darun na'im, tempat untuk orang takwa, untuk orang yang bertakwa diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Dan neraka itu apa? Jadi tempat siksaan bagi orang-orang yang kafir dan sebagian orang muslim pelaku dosa besar yang mati belum bertobat dan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu banyak harus ada poin pentingnya ya. Jadi sebagian orang muslim, ingat sebagian orang muslim akan masuk ke dalam neraka jahanam. Sebagian orang muslim pelaku dosa besar yang mati belum bertobat. Nah, pelaku dosa besar mati belum bertobat, matinya belum bertobat dan tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksud sebagian orang muslim pasti akan masuk ke dalam neraka. Tidak semua orang beragama Islam itu langsung mulus lancar melewati jembatan As-Sirat dengan selamat ya. Sebagian orang muslim akan terperosok ke neraka seperti itu. Tapi tidak selamanya, pasti akan dientas juga, akan diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Semoga kita jangan orang yang seperti itu, termasuk orang yang bertakwa. Allahumma amin. Terus au ingkari kafil azali
wal arwahi ma'an, atau mengingkari hari dibangkitkannya manusia ini kan, dibangkitkan manusia jasadnya dan rohnya ma'an secara bersama. Soalnya ada ini bantahan terhadap orang yang itu keyakinannya meyakini adanya reinkarnasi itu agama Hindu, Hindu atau Buddha ya. Itu kan meyakini adanya reinkarnasi kan, katanya itu pindah terus kan diulang-ulang mati nanti dihidupkan lagi, mati nanti dihidupkan lagi. Kalau matinya kata mereka su'ul khotimah, itu brengsek terhadap teman-temannya atau keluarganya, nanti akan jadi itu dilahirkan. Terus seandainya orang itu orangnya itu hidup sampai umur 15 tahun Hijriah, terus mendapatkan mendengar aslud dakwah, yaitu 2 kalimat syahadat, maka kan dia orang mukallaf, terkena beban, yang mana beban tersebut harus dipikul olehnya, wajib untuk memeluk agama Islam sampai dia meninggal dunia. Nah itu akan yang dibawa. Seandainya dia orang yang bejo akan dapat surga, seandainya dia orang yang tidak bejo, tidak beruntung, maka akan mendapatkan neraka. Seperti itu. Islam itu mengajarkan seperti itu. Terus keyakinan yang merusak agama Islam, membatalkan keislaman, itu au ingkari wujubis sholati awis siyami awis zakat, yaitu mengingkari kewajiban. Ingkar itu membangkang. Ingkar berbeda dengan orang yang masa bodoh, beda. Ini mah ingkar menolak, seperti itu, menolak kebenaran, itu yang namanya ingkar. Wujubis sholat, kewajiban sholat. Semisal senada dengan sholat apa? Nyoba orang sugi-sugi kok, karena wong pirang-pirang wong orang sembahyang sugi-sugi. Dengan nada yang memang rada kencang, tinggi, seperti itulah. Nah itu yang dimaksud ingkar. Bukan cuma sholat apa sih, tetapi dianya itu, hatinya itu sebenarnya meyakini sholat itu wajib, tapi dianya itu males. Si ngokot yang menyuruh anak kecil misal, atau seleting dengan dia, kan? Wah, sama-sama brengsek aja lu nyuruh gue sholat. Semisal kayak gitu. Di dalam hatinya mas sebenarnya dia itu meyakini sholat itu wajib. Nah itu sangat rentan sekali, maksudnya harus teliti sekali ya, jangan sampai gegabah mengkafirkan seseorang. Kita itu ekstra teliti sekali, ini kafir, ini tidak kafir, ini kafir, itu dengan logis, dengan secara ilmiah. Ini ada dalil-dalilnya gitu loh, maksudnya jangan sampai segampang untuk mengkafirkan seseorang. Tasawuf fil kufri turun dari tergesa-gesa dalam mengkafirkan seseorang itu turun dari hal yang sangat kumpul, sangat besar. Nah itu awis siyam atau yaitu ingkar terhadap puasa. Ya tadi ya, ingkar itu menolak kebenaran. Awis zakat ataupun zakat. Terus awil i'tiqad tahrim talaq atau itu mempunyai keyakinan talak itu haram.
Padahal enggak enggak mutlak talak itu haram. Talak itu ada kalanya haram, ada kalanya halal. Yang ketiga, talak itu ada kalanya halal, ada kalanya haram. Haram aja ya. Saya jelaskan sedikit. Talak dalam keadaan halal adalah talak yang mana talak tersebut bukan dalam keadaan haid. Si istri ini bukan dalam keadaan haid alias suci berarti. Dan dalam masa suci ini si suami tidak menghubungi dia, tidak melakukan hubungan suami istri, itu maksudnya. Itu talaknya halal. Talak haram berarti kebalikannya, dalam keadaan haid ditalak atau suci tapi sudah dihubungi suami istri. Itu yang talak haram. Kita ngomong talak kepada istri haram. Au tahlilil khamri, atau apa, menghalalkan khamr, minuman keras. Wa ghairi dzalika, dan semacamnya, masih banyak lagi sebenarnya. Mimma thabata bil qat'i, dari apa yang sahih secara pasti. Wa bainal muslimin, yang nampak, maksudnya yang jelas. Orang-orang Islam itu, orang awam yang jelas itu kehalalannya, dan apalagi kiainya itu orang awam saja tahu, apalagi kiainya itu halal, terus ada orang yang mengatakan itu haram, itu telah mendustakan. Atau dibalik, orang awam tahu itu haram, apalagi pak kiainya, itu maksudnya orang yang lebih tahu itu haram, terus ada ujuk-ujuk orang mengatakan halal. Itu namanya mendustakan agama Islam. Itu bisa merusak agama Islam. Cantik, catatan penting. Wahada bil khilafi, dan ini berbeda. Man ya'taqidu, orang yang mempunyai keyakinan biwujubis shalah, dengan kewajiban sholat alaihi, atasnya, maka lakinnahu, akan tetapinya orang tersebut la yusolli, tidak sholat. Fa'innahu yakunu 'asiyan kafiran, maka sesungguhnya orang tersebut akan terjatuh pada maksiat karena tidak mau sholat, tidak dihukumi kafir. Kaman ya'tad bidu'an dan wujubiha alaihi. Adapun orang yang mempunyai keyakinan apa sholat itu enggak wajib, ini berbeda. Ini telah mendustakan agama Islam. Terus yang nomor 3, sekarang nomor 3. Tsalituha at-ta'til. Yang nomor 3 adalah ta'til, kufur ta'til. Jadi orang yang 3 pintu ini harus dihindari. Saya ulangi, yang pertama tasybih. Kita itu sebagai agama Islam tanzih, ya. Kita itu harus tanzih, mensucikan Allah dari keserupaan makhluknya. Tasbih berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Terus yang kedua itu takdzib, mendustakan apa-apa saja yang fakta dari agama Islam tapi dibikin, dipelintirkan. Itu namanya takdzib, mendustakan. Kalau kita apa? Ya melestarikan, mensahihkan, membenarkan, seperti itu. Yang nomor 3, ta'til, meniadakan. Saya baca. An-nafyu wujudillahi wa huwa asyaddu kufr. Jadi ta'til niku apa? Menafikan, meniadakan adanya Allah. Wa huwa asyaddu kufr. Ini paling parah kekufuran, paling parah. Paling parah niku adalah ateis, orang yang tidak mempunyai Tuhan. Dia itu mempunyai keyakinan
bahwasanya keyakinannya apa? Nggak ada itu sesuatu yang tidak nampak mata dia, menurut dia ya. Menurut dia itu sesuatu yang tidak nampak di mata kepala dia sendiri itu sesuatu itu maka tidak ada. Nah itu keyakinannya itu. Ta'wil. Kata dia Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak terlihat oleh mata, makanya mereka itu meyakini Allah itu tidak ada. Nah itu namanya ta'wil. Keyakinan yang rusak membatalkan Islam. Wa hukmu man yushabbihu Allah, man yushabbihu Allah ta'ala bi khalqihi at-takfir qat'an. Dan hukum orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya at-takfiru qat'an, maka dikafirkan secara pasti, jelas, terang. Orang itu dia itu mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat bergerak, berpindah. Nah itu secara pasti dikafirkan. Was-sabilu. Nah punya berarti keterangannya itu sudah jelas nih. Jadi penambahan agar orang itu tidak terjatuh di dalam pintu kekufuran yang tiga ini. Ini sebagai cantik saja, catatan penting. Wasabilu, dan jalan ila sorfit tashbih, agar menolak menyerupakan Allah dengan makhluknya ini pun jalannya itu bagaimana sih? Nyongke orang menerjang sesuatu yang tasbih itu bagaimana caranya? Nah ini kata Syekh Abdullah Al-Harri Waliullah itu apa? Membikin kita jalan supaya kita selamat. Apa itu? Ittiba'u hadhil qa'idatil qati'ati. Ikuti ini kaidah yang secara pasti. Apa itu kaidahnya? Mahma tasawwarta bibalika fallahu bi khilafi dzalika. Nah, saya ulangi. Mahma tasawwarta bibalika fallahu bi khilafi dzalika. Ikuti jalan agar apa? Menolak, menepis tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini ikuti ini kaidahnya, yaitu mahma tasawwarta bibalik wallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terlintas di dalam benakmu, di dalam pikiranmu, dan di dalam lintasanmu, ya, hatinya, wallahu bi khilafi dzalik, maka Allah itu tidak seperti itu. Kalau terlintas di dalam pikirannya, di dalam hatinya, bahwasanya Allah itu berbentuk cahaya, makhluk yang sangat gede ataupun sangat kecil, maka Allah tidak seperti itu. Karena sesuatu yang terlintas di dalam benak kita itu pernah kita lihat sebelumnya. Mana ada yang belum kita lihat sebelumnya itu terlintas di dalam pikiran kita. Contoh kecilnya seperti ini. Di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 1, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan khalaqas samawati wal arda, menciptakan langit-langit dan menciptakan bumi. Wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, dan kemudian Allah menciptakan dhulumat, kegelapan, wan nur, dan cahaya. Sebelum Allah menciptakan kegelapan dan cahaya, kan sudah menciptakan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menciptakan langit dan bumi. Apakah kita bisa melintas pikirkan
lintas pikirkan. Apa ya? Kita bisa bayangkan, apakah kita bisa membayangkan langit dan bumi, orang awam, orang petang, tidak tidak bercahaya dan tidak gelap. Bagaimana? Remang-remang, itu remang-remang sepersennya ini dong. Kalau misal dikatakan remang-remang, tidak bisa. Nah, akal pikiran kita itu terbatas. Terbatasnya apa? Yang kita lihat sebelumnya, baru kita bisa menggambarkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah kita lihat sebelumnya. Namun binati seandainya kita bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ada yang diperlihatkan sehari sekali, sehari dua kali, seminggu sekali, seminggu dua kali, bahkan sebulan sekali, ada yang seperti itu. Nah itu Allah, kok ada yang berani-berani mengatakan bahwasanya Allah itu makhluk yang sangat gede, punya tangan, punya kaki. Alhamdulillah. Su'ul adab Allah, mereka itu apa? Su'ul adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahia, dan kaidah itu mujma'un, telah disepakati, telah konsensus, sepakat para ulama itu mengatakan oke terhadap kaidah tersebut, terhadapnya sendiri. Inda ahlil haqqi, menurut ahlul haq, menurut ahlus sunnah wal jamaah, kacamata ahlus sunnah wal jamaah, itu apa? Telah disepakati, cocok. Wahia, dan kaidah tersebut ma'khudun min qoulihi ta'ala, diambil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi laisa kamitslihi syai'. Masyaallah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan makhluknya dari satu segi maupun semua segi. Pegang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu apa tadi kaidahnya? Mahma tasawwarta bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Artinya Allah tidak serupa dengan makhluknya, baik dari satu segi maupun semua segi. Orang yang paling wangkot saja ya, golongan di luar Ahlussunnah, di luar Ahlussunnah wal Jamaah, berpegang teguh. Terus ada orang Ahlussunnah wal Jamaah berpegang teguh dengan laisa kamitslihi syai', bisa membantahnya. Masya Allah, saya aja sangat senang di depan mata saya sendiri ya, orang membantah orang lain dengan firman Allah laisa kamitslihi syai'. Karena apa? Allah tidak serupa dengan makhluk, baik dari satu segi maupun semua segi. Semoga kita bisa terhindar agar tidak terjatuh dalam tiga pintu kekufuran. Amin ya rabbal alamin. Hada Allah wa iyyakum ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa
وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي القيوم لا تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل الإخلاص بالنية والقول والعمل. اللهم علمنا وينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار. قال المؤلف رحمة الله عليه: وأما علم شريعة فيسمى علم أحكام، وهذا العلم يفيد معرفة أحكام العبادات من طهارة وصلاة وصيام وزكاة وحج أركانا وشروطا ومبطلات وغير ذلك من ضرورة علم الدين. Kemudian apa? Saya menjelaskan tentang ilmu syariat, ilmu hukum. Ya, seharusnya kita ngerti maring apa, belajar ilmu akidah tentang Allah, tentang Rasulnya, bahwa Allah Ta'ala ada tempat-tempat tanpa arah, ya. Orang yang dindi, orang kaya apa, orang dubur, orang diliput tempat zaman arah dan linjurnya pun singkat akidah tanzih, bahwa sing diagerakan akhirnya karim setaflah. Nah, nanti maring gue komplit ya, tafsir malah. Nah, kemudian apa? Tentang ilmu akal, hukum ya. Ilmu hukum ini ada kita kalau hukum sholat, puasa, zakat, haji, yang muamalah kalau lihat-lihatnya. Kemudian meliputi rukun-rukun ya. Anak pirat kalau sholat, karena wudhu nafirat ya, syarat nafirat serta sholat, perkara semadakan sholat nafirat, ngerti mana gue berarti apa? Sempurna ya, jadi ngerti maring ilmu hukum, gue sempurna setelah mengerti ilmu akidah. Al-Imam Ghazali mengatakan la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Jadi orang sah ibadah seorang kecuali sawisa ngerti maring Gusti Allah. Biasanya ngerti mana kita tanzih ya, global maupun tafsir. Sing global menyaksikan bahwa meyakini bahwa Allah ya langkah pangeran yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian Rasul Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu globalan. Sing tafsir ngerti mana sifat terulasa dalilnya ya, walaupun ijmal. Nah, jadi kusah ya, kalau saya ngerti marah Gusti Allah, ngerti marah Rasul, kemudian sholat niku sah, ibadah niku sah ya. Asal susine wudunya sah. Kemudian kira-kira 6 ya, niat ya, kemudian membasuh wajah, membasuh tangan ya, sampai siku, kemudian apa? Mengusap sebagian kepala ya, kemudian membasuh kaki, kemudian apa? Bedanya apa antara membasuh karo mengusap? Yang membasuhnya banyunya milik ya, yang membasuh banyunya apa? Mengalir. Baik dalam mengalir dengan banyu mengalir ataupun mengalir dengan bantuan tangan ya. Tajul kau tangan dialirkan, dibantu karo tangan, artinya mengalir. Atau banyunya misalnya banyunya pancuran, biar mengalir ya. Cor mengalir. Atau dengan bantuan tangan, hanya cuil sekitar satu apa ya? Satu apa ya? Ya sekitar sainungan lah ya. Jadi pancurakan maring muka ataupun tangan dialirkan dengan bantuan tangan, karena juga mengalir ya. Pada titik ya. Baik, kemudian 6 niat masuk wajah. Ini pada wajah dia apa ya? Pada wajah tempat rambut sampai dagu ya. Kemudian daun telinga sampai daun telinga ya. Rambut-rambut tanah wajah kayak kumis, jenggot ya, kemudian hidung, kemudian dia anfaqo yang udah dibasuh ya, udah telas gitu. Nah, itu termasuk bagian-bagian dalam apa? Hukum, dalam beberapa hukum masalah-masalah fikih. Nah. Kemudian juga ngerti maring syarat-syaratnya hukum mau. Misalnya ngerti maring syarat-syarat nabira ya, ngadep Ka'bah, kiblat maksudnya
suci tempat pakaian badan, ma'rifatil waktu, ngerti ma'rifat waktu, ya. Kemudian apa nih? Suci tempat pakaian badan, ngerti ma'rifat waktu, menghadap kiblat, terus apa? Kayak termasuk rukunnya apa? Syaratnya sholat, ya. Ulang ulumi tafsilan ilmu tauhid li ta'amuki bi asyrafil ma'lumati ma'rifatillahi wa ma'rifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu paling utama untuk dihasilkan, diperoleh, dipahami adalah ilmu tauhid. Ya. Kenapa demikian? Karena ilmu tauhid ilmu yang terkait dengan perkara yang paling mulia. Akbaru syahadah, ya. Perkara paling mulia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kenapa akidah disebut dengan ilmu yang paling utama, paling mulia, paling agung? Karena apa? Terkait pembahasannya mengenai Allah dan mengenai Rasulnya, maka disebut ilmu yang paling utama. Ya, lantas yang paling utama selain kedua ini Allah dan Rasulnya, karena kan ganti nih, dengan dua mama, dua ibu, ya, tinggal anak ganti ini, dua anak. Misalnya langkah anak gantinya, duit hilang anak gantinya, sawah hilang anak gantinya. Tapi dia mikir iman, ya, ngerti manusia Allah, langkah gantinya, ya, ingkar manusia Allah, langkah gantinya, neraka selawasa. Ingkar manusia Nabi, neraka selawasa. Kenapa? Langkah gantinya. Ada pun yang itu akan gantinya. Wa fi taqdimil ilmi billahi ala istighfar fi qoulihi ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Dan di sini kenapa kita mesti mendahulukan ilmu akidah, kemudian baru kemudian belajar ilmu yang lain, ilmu furu'. Karena apa? Karena ilmu akidah adalah ilmu yang paling utama. Berdasarkan pada firman Allah Ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Jadi pertama adalah ketahuilah bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Kemudian baru setelah itu ngerti istighfar, artinya apa? Nanti main kufur. Setelah akidah selambung selesai secara tafsir misalnya atau secara ijmal, kemudian mengetahui ilmu furu', ya, kalau sholat, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Rawa Ibnu Majah fi sunanihi an Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fittatun hazaminatun wa ta'allamna al-imana qabla an nata'allam al-Qur'ana thumma ta'allamna al-Qur'ana fazdadna bihi imana. Intaha. Wa fi bayan ihtimam nabi sallallahu alaihi wasallam بتعليم الشهادة التوحيد وتقديمه على غيره. قال خزابرة جمع حازور. قال خزابرة في اللغة يطلق على من بلغ أو كاد أن يبلغ. Ya. Jadi riwayat dari Ibnu Majah dalam kitab sunannya dari Jundub dari sahabat Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabi. Ya, ini sahabat Jundub ketika itu masih apa? Masih ya kecil lah, ya, masih menjelang dewasa, menjelang balik. Beliau ini kami, kata Jundub bin Abdullah, kami bersama Nabi, ya, wa nahnu fityatul hazabira. Kami ini masih apa? Masih anak-anak, masih apa? Masih remaja, ya. Masih remaja. Fata'alunal iman. Kami belajar bersama Nabi tentang iman, ya. Sahabat Jundub bin Abdullah bersama anak-anak yang lain sepantaran, ya, menjelang balik, ya, sekitar umur 12 tahun lah menjelang balik. Kalau misalnya balik 15 tahun, ya, jadi sebelum balik ini, ya, belum balik, belajar akidah, belajar tauhid karo kanjeng Nabi. Qabla an nata'allama al-Qur'an, sebelum belajar Al-Qur'an. Jadi sebelum belajar Al-Quran, beliau memulai belajar dengan ilmu akidah. Semua ta'allamna Al-Quran, nah, seperti akidah secara tafsir, ya, dengan dalil-dalil yang komplit, yang komprehensif, baru kemudian belajar Al-Quran, ya.
Fazdadna bi iman, maka bertambah imannya. Bagi siapa? Tambah paham, ya. Bertambah paham ketika belajar ilmu akidah, ya. Mengenai Allah Taala ada tanpa tempat, ya, tanpa arah, tanpa zaman. Kemudian belajar Al-Quran, nanti dalil. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah segala puji kulillahi tetap Allah Taala rabbil alamin kama alam kabeh. Berarti konoga apa isyarat bahwa Allah Taala adalah wujud yang wujud. Alhamdulillah. Allah Taala wujud yang apa namanya kidam yang bapak. Rabbil alamin, rabbil alam juga wujud. Jadi Allah Taala wujud, alam juga wujud. Membedakan apa? Alamnya adalah wujud yang baru. Allah adalah wujud yang kidam yang bapak. Alam adalah wujud yang baru, yang tidak kekal. Allah wujud yang kekal. Berarti tambah nanti dalilnya. Jadi setelah belajar Al-Quran tambah paham, bertambah imannya. Fahada ini adalah isyarat bahwa Nabi, ya, mementingkan ilmu akidah, ya, ilmu akidah, ilmu tauhid dengan mempelajari, dengan apa? Dengan mengajarkan kepada para sahabat. Dia menandakan bahwa ilmu akidah ini adalah ilmu yang paling penting. Setelah itu baru belajar ilmu yang lain. Jadi ilmu akidah adalah ilmu yang didahulukan sebelum ilmu yang lainnya. Diceritakan wal khawzawarah Hizawara Khawzawira wal khawzawira jamu hazaburin, ya, sebagai hazawira wa apa jamak, ya, jamak apa namanya jamu hazaburin, ya, wal huzur wal hazura wal hazuri wal hazamuri bil lughati man balagha al-qada ayat. Jadi sekumpulan orang, sekumpulan anak-anak menjelang dewasa, menjelang balik, ya. Kalau balik ke Ramadan, ya, antara 12-13 ke menjelang balik. Bahasa itu anak murah, remaja, ya. Remaja menjelang balik, belajar para sahabat belajar ilmu akidah pada Nabi, kemudian baru belajar ilmu yang lainnya. Qala Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu fil fiqh al-absat, i'lam anna al-fiqh fi ad-din afdalu min al-fiqh fi al-ahkam. Wa qala aidan asl tauhid wa ma yasihu i'tiqadu alayhi wa ma yata'allaqu bihi min i'tiqadiyati huwa al-fiqh al-akbar. Berkata Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah ini adalah seorang imam pertama dalam mazhab, ya. Artinya mazhabnya masyhur, ya. Yang masyhur Imam Abu Hanifah. Seorang tabi'in, beliau ini belajar kepada 7 sahabat Nabi, ya. Belajar pada 7 sahabat Nabi. Ini tabi'in yang tabi'in termasuk Abdul Tabi'in, Imam Abu Hanifah. Penyetus mazhab Hanafi, ya. Ini dari Persia, dari Iran. Umurnya berapa? Umur 80 tahun, ya. Lahir tahun 80, ya. Meninggal tahun 1 ya. Berarti 70 tahun, ya. Abu Hanifah. Beliau menerangkan dalam kitab Fiqhul Absat, ya, i'lam anna al-fiqha fi ad-din afdalu min al-fiqh fil ahkam. Bahwasanya ilmu fikih dalam agama, maksudnya akidah, ya. Fikih ngerti agama, ya. Ngerti agama, maksudnya ngerti mari akidah, itu lebih penting ketimbang, ya, lebih penting daripada mengetahui ilmu ahkam, ya. Jadi ilmu agama, ilmu akidah, meyakini Allah Taala kuasa, ya, menciptakan alam semesta, ya, tanpa alat. Allah Taala tidak butuh bantuan. Allah Taala tidak seperti apapun yang dibayangkan, ya. Orang kayak apa, orang dirimu tempat zaman, ya. Sebagaimana orang-orang mudazim, ya, tidak tanzil yang benar. Ya, mengetahui akidah tanzil Ahlussunnah itu lebih penting, lebih utama, lebih mulia daripada mengetahui ilmu-ilmu hukum, ya, macam sholat, puasa, halal, haram, ya. Ini paling penting adalah ilmu akidah. Wa qala aidan as-suluk tauhid, ini sebagaimana tercantum dalam kitab Fiqhul Akbar, Fiqhul Absat. Wa qala aidan al-asl tauhid wa masyru' al-i'tiqadiyat al-i'tiqadu alaihi wa man ta'allaqu bihi min al-i'tiqadiyati wa al-fiqhul akbar.
Di bagian lain mengatakan apa? Asalnya tauhid ya. Wa masu dan yang menjadikan sahnya i'tiqad ya dari beberapa perkara yang terkait dengan keyakinan adalah ilmu yang paling utama atau disebut dengan fiqhul akbar ya. Jadi mengetahui Allah Ta'ala ya, dan apa perkara-perkara yang terkait dengan Allah Ta'ala adalah pengetahuan ilmu yang paling utama, ilmu yang paling agung, ilmu yang paling mulia, disebut dengan fiqhul akbar. Wa kana al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu yutqinu 'ilma at-tauhid hatta qala ahkamna dzaka qabla hadha ay atqanna 'ilma at-tauhid qabla furu'i fiqh akhrajahu al-Baihaqi fi manaqib Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i ya, sebenarnya telah ditangkap oleh Imam Al-Baihaqi dalam manaqibnya, Imam Syafi'i. Suatu ketika beliau ini berbicara tentang ilmu apa akidah ya, panjang lebar. Kemudian apa? Ada santri bertanya asalnya, ya Imam, itu omongan ahli kalam. Dari ini apa? Dari santri nih, ya. Masih ngomong tentang ilmu kalam, ilmu akidah, ilmu tentang ketuhanan. Itu santri nyetuk, ya Imam, yang panjenengan omong itu adalah ilmu tentang perkara ilmu kalam. Ya, dari santri nih. Ya, kemudian saya menjawab, ahkamna dzaka qabla hadza. Nyamatna ilmu kiye, ilmu akidah sadurunge ngerti ilmu fikih. Ya, artinya apa? Imam Syafi'i adalah mendahulukan ilmu akidah sebelum belajar ilmu hukum. Atqanna ilmu tauhid qabla furu'il fikih. Artinya apa? Imam Syafi'i mempelajari ilmu akidah sampai matang, sampai mumpuni, ya. Baru kemudian mempelajari ilmu furu' sampai menjadi seorang mujtahid ya, Syafi'i. Laqad allafa al-faqih Muhammad bin Hibatillah Ibn Maki risalata fi ilmi tauhid samaha Hadaiqal Fusuli wa Jawahirul Uqul. Wahda li Sultan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala faqbala 'alaiha wa amara bi ta'limihima hatta lisbiyan fil madaris fasumiyat lidzalika bil aqidah as-salahiyah. Seorang ahli fikih namanya Muhammad bin Hibatullah ya. Al-Maki bin Maki. Beliau ini mengarang kitab Risalah Ilmu Tauhid. Artinya apa? Hadaiqul Fusul wa Jawahirul Uqul. Artinya gue. Kemudian dalamnya apa? Diberikan sebagai hadiah ya kepada Sultan Al-Ayyubi. Jadi ngarang kitab karena Hadaiqul Fusul ya. Kemudian ini dijadikan hadiah untuk seorang raja, sultan ya, khalifah yang bertakwa, seorang mujahid yang alim ya. Namanya apa? Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang menaklukkan Palestina dari cengkraman orang-orang Paris, orang-orang apa? Romawi ya, Romawi, orang Kristen. Kemudian apa? Sultan ini senang ya, menerima dengan senang hati. Wa amara bi ta'lim, kemudian memerintahkan kepada para muadzin untuk diajarkan di masjid-masjid ya, sekolah-sekolah. Bahkan apa? Ini jadikan pujian sebelum salat subuh. Ya, jadi beliau ini menyuruhkan kepada para muadzin ya, setiap masjid, setiap mushola untuk apa? Mengumandangkan ini nazoman ini sebelum salat subuh ya. Sampai kemudian berlangsung bertahun-tahun, bertambah tahun. Nanti jadikan pujian ya, sampai Indonesia juga begitu. Indonesia kan anak pujian sebelum sholat ya. Ini nurul maring ya, nurul maring tradisi yang telah dibuat oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Pasumiyat bidzalika bil aqidah as-salahiyah. Kemudian kitab ini dinamakan dengan Al-Aqidah As-Salahiyah dari seorang ulama besar Al-Faqih Muhammad bin Hibatullah bin Maki ya. Nama asalnya adalah Hadaiqul Fusul wa Jawahirul Uqul. Diganti ya, nama diganti ya, atau dinamakan dengan nama lain Aqidah As-Salahiyah. Karena apa? Karena kemudian dijadikan hadiah kepada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi.
qala fiha ar-rajas wa sana'ul alami la yahdihi qadrun Allah an tashbih. Iki jenenge nadoman akidah salahiyah. Wa sana'ul alami, pencipta alam semesta, ya. Layawi itu orang diliputi kudrun, orang diliputi apa? Penjajahan cakrawala. Bisa apa? Orang diliputi arah. Orang nang jaba, nang jero, adu, perok, ya. Orang ketemu orang besar kumpul di kudrun. Artinya apa? Allah Taala tidak diliputi oleh cakrawala, ya. Karena apa? Allah bukan benda. Sing diliputi oleh cakrawala itu apa benda? Yang wetan, yang matahari, anak bintang, ya. Antara bintang, anak bulan, cakrawala. Nah, makhluk. Allah Ta'ala bukan makhluk, maka Allah Ta'ala mboten diliputi karo cakrawala. Ta'ala wa an tashfi', Allah Ta'ala suci dari keserupaan. Orang kaya apa? Allah Ta'ala yang menciptakan bintang, orang kaya bintang. Allah yang menciptakan langit, orang kaya langit. Allah menciptakan manusia, orang kaya manusia. Orang kaya apa? Laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tidak serupa dengan benda, dan benda tidak serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi qadrun ta'ala Allah wa an tashfi'. Allah Ta'ala tidak diliputi oleh penjajahan, oleh tempat, oleh arah, oleh zaman, dan Allah Ta'ala orang pada orang lihat. Qad kana mawjudan wa la makana wa qul ana ala makana. Allah Ta'ala ada, ya. Ada tanpa permulaan. Qad kana mawjudan wa la makana. Allah Ta'ala ada tanpa permulaan. Orang digawe itu karo liyane, ya. Sebelum ada langkah apa? Langkah langit, langkah udara, langkah bumi, langkah kegelapan, langkah terang, ya, langkah padam, langkah sinar, ya, langkah apa? Mengana busrota laptop sing tanpa permulaan. Wala makana langkah tempat, ya, langkah apa bis? Wa mulana ala makana, sawisana langit, ana benda, ana apa bumi, ana arasy, tetap Allah Taala ora bertempat. Sebelum ada tempat, Allah bertempat. Setelah tempat, tetap Allah Ta'ala orang bertempat. Kenapa? Allah mautan berubah. Subhanaman yughayyiru wa la yatakhayyar. Maha suci Allah sing orang berubah, ya. Sedangkan makhluknya berubah. Ya, maunya setelah banyu mani, ya. Kemudian menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian di anak tulangnya, ya. Kemudian sang bulan utuh menjadi seorang bayi. Artinya berubah, ya. Lahir ceprot, ya. Umpamanya nangis, ya. Langkah utuh yang baru kasih lemas. Nah, umur setahun bisa melaku, ya. Baliknya masih atas. Bisa mangan cegah. Mona ketika lahir minum apa? Susu air susu ibu ASI. Usia setahun mangan cegah. Umur 6 tahun, ya. Lembu TK atau SD. Umur 12 tahun lulus. Nah, terus sampai kemudian dewasa. Nah, ya, sampai kemudian apa? Dewasa tua ganti generasi mana? Ini berubah. Alamnya berubah. Allah orang berubah. Sadurunga Allah gawe langit. Allah adalah Al-Khaliq pencipta, ya. Laka langit, laka bumi, laka alam. Allah adalah Al-Khaliq. Orang yang tadi gawe alam, ya. Allah adalah Al-Khaliq, ya, pencipta. Nah, selesai alam diciptakan, langit, bumi, surga, tetap Allah Ta'ala Al-Khaliq itu orang nungguin apa anak alam di situ orang, ya. Maka lamun pemen Allah Ta'ala Al-Khaliq ketika gawe alam, orang berubah, kan mustahil itu orang ini nang berubah. Berarti apa? Karena Allah Ta'ala berubah. Allah berubah. Artinya apa? Sebelum alam diciptakan, tetap Allah adalah pencipta. Kemudian setelah menciptakan, tetap Allah adalah Al-Khaliq. Allah adalah Al-Qadir, zat yang kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka alam tetap Allah Ta'ala kuasa, ya. Kuasa gawe alam walaupun turun alam, ya. Allah Ta'ala kuasa, ya. Kuasa gawe sesuatu apapun yang dikehendaki. Turun ana langit, turun ana bumi, turun ana arsy, turun ana surga, turun ana banyu, turun ana apa? Allah adalah Al-Qadir. Allahu apa? Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sakwise alam wujud tetap Allah Ta'ala Maha Kuasa. Orang berubah, ya. Orang berubah, jangan kemudian paham. Berarti alam berubah, berarti Allah orang Al-Qadir. Baru setelah alam wujud baru Al-Qadir. Berubah, ya. Berarti kan Allah Ta'ala berubah. Siapa nama sing kan Allah Ta'ala berubah, berarti pada baik kan Allah Ta'ala baru. Maka dia bukan seorang muslim, ya. Karena apa? Karena Allah Ta'ala berubah. Ya.
Wa mulakan ala makana. Jadi gue Allah kidam, artinya apa kidam? Tanpa permulaan, orang berubah. Baik setelah alam terwujud maupun sebelum terwujud, tetap Allah adalah Al-Khaliq, Al-Qadir, Al-Murid, Fa'alul lima yurid. Ya, orang berubah. Saat dulu kepanjangan bertobat, ya, lalu pengampunan, mohon ampunan, tetap Allah Al-Ghafur yang menerima ampunan, ya. Wong pada melakukan dosa, ya. Durung berobat, durung bertobat, Allah adalah Al-Ghafur. Sawise jadi ampunan, Allah Taala menerima tobatnya, tetap Allah adalah Al-Ghafur. Maha pengampun. Ya, artinya apa? Allah itu mboten berubah. Subhanaman yukhayyiru wa la yatakhayyar. Allah niku mboten berubah, ya. Lan yang berubah keadaan suatu makhluk. Langit berubah, bumi berubah, ya. Arsy surga berubah, ya. Malaikat berubah, manusia berubah, ya. Allah Taala merubah semua yang makhluk dan Allah Taala tidak berubah. Subhanahu jalla 'anil makani wa 'azza 'an taghayyuriz zamani. Maha suci Allah dari tempat. Orang mengambil tempat, ya. Apa tempat? Al-Faruq, ya. Ma wal faruq, ma wal makan, wa qadul min al-faruq. Sesuatu sing apa? Ruangannya secukupnya arane faruq, arane tempat, ya. Tempatnya makhluk. Allah Taala boten apa? Butuh karo tempat, ya. Jadi saat dulungan tempat, Allah ora bertempat. Sakwise ana tempat, tetep Allah Taala ora bertempat. Wa 'azza 'an taghayyuriz zamani. Allah Ta'ala tidak diliputi zaman, orang berubah, orang besok, orang saiki, orang apa kemarin, lusa, hari ini, boten. Allah Ta'ala boten diliputi karo zaman, ya. Orang diliputi tempat, orang diliputi karo zaman, orang diliputi arah. Orang nang jaba, nang joro, kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. Orang diliputi karo arah, ya. Orang kena ngomongna Allah Taala boten diliputi arah, boten diliputi napa? Ya. Jadi boten kenging ngomongna Allah Taala dilarang boten kenging, ya. Allah Taala ya boten manggon, ya. Boten diliputi arah. Orang jurun jabane alam, orang jurune alam, orang kaya apa, Mas? Orang ngomong kaya apa orang. Faqad wala wa zada bil ghuluwi man khassahu bi jihadil uluwi. Kita demanke sekaligus apa? Mengkonter, mengeruk, menolak pemahaman orang-orang Mujassimah, yang orang-orang yang meyakini Allah Taala bertempat. Sebagaimana kaum Jahmiyah, kaum Karomiyah, kemudian kaum Mujassimah Syafi'iyah sing diusung, sing digawa, sing dibelakar oleh Ibnu Taimiyah, Ahmad bin Abdul Halim At-Taimiyah, ya. Jadi ini sekaligus mengkonter, mengerut, menolak pemahaman apa? Kaum Hasyawiyah, ya. Pertama kali juga apa? Arane Jahm bin Sofwan, ya, Hasyawiyah. Ada Muhammad bin Karom sing ngaran Allah Taala ke bentuk, Allah Taala ke ngaran ke cahaya, ya. Kemudian berkembang, kata mereka, ketika berkembang aja. Jadi Nabi Rasul ya kayak bertauhid, sampai kemudian tekan sahabat, tabiin sampai tekan saiki niku tadi boten berubah. Orang Mujassimah niku tadi berubah, ya. Dulu zaman awal Mujassim Musyabbiha, ya pada bae Musyabbiha wong sing njurupakna Allah Taala karyane atau Mujassimah, wong sing memvisualkan, menghayalkan, menjisimkan Tuhan, arek Mujassimah. Coba ngaran Allah Taala rupane apa? Cahaya, ya. Dari apa? Allah nur samawati wal ardi, betul. Nur bukan mana cahaya tapi apa? Hadi, nuduhaken. Mari penggelaran tentang penghuni bumi. Jadi kaum pertama, ya, kaum pertama Mujassim ngaran Allah Taala rupanya cahaya. Kemudian terus berkembang sampai kemudian apa? Allah Taala apa benda? Ya Allah Taala rupa apa namanya? Rajulun amradun wong sing nom, ya rambutnya jatuh kotor, rambutnya kecepatan kaya apa? Anak sing arane kaya pemuda sing tamrupan, anak sing arane kaya rambutnya memutih macam-macam. Kaum Wahabi Angger Allah Taala kegoyang, kalau saya kemudian bunyi apa? Bunyi kerangkat-kerangkat, macam-macam. Niku kaum Musyabbiha, kaum kufar, ya. Karena apa? Karena apa? Ngaran Allah Taala barang benda, maka bukan termasuk
muslim dua iman iki. Wong kaya kowe ya ora kena dinikahi, ya. Ora kena mangan sembelihane, ora kena apa? Makmum maring burine kae. Ora kena. Karena apa? Mereka bukan muslim, bukan Islam, dudu saudara seagama. Tapi apa? Dinun jadid, agama baru. Katanya sholat, katanya puasa, katanya dok, padahal kata apa? Kafir, ya. Itu termasuk orang sing beriman. Faqad ula wa zada bil ghuluwi man khassu bi jadil uluwi. Ana golongan sing berlebihan, ya. Berlebihan hulu, melampaui batas. Apa rupanya? Man khassu bi jadil uluwi. Karena apa? Mengkhususkan Allah lagi nang dhuwur, ya. Malah di atas, ya. Nang dhuwur punya arah maksudnya jihad, ya. Jadi Allah dimana jihad bukan Allah dimana mulia. Jadi ngaran Allah lagi nang dhuwur, ya, nang arus, nang utara. Mungkin termasuk apa? Hulu, ya, berlebihan di dalam mensifati Allah Taala. Wa hasarul sani'a fis samai mubdi'aha wal 'arsy faqal ma'i. Kemudian mereka apa? Mereka meyakini bahwa Allah lagi nang langit, ya, nang langit, bertempat nang dhuwur, nang langit. Kadang mau nang langit, kadang nang atas, ya, bisa sama apa? Fil ulya. Kadang ngarani fil jannah, ya. Kadang ngarani fil arsy. Macam-macam, ya. Ini golongan-golongan musyabbihah. Jadi orang netep. Ya ana sing ngomong nang langit, ana nang dhuwur, ana nang arsy. Ini golongan musyabbihah mujassimah. Ya, al bid'ah. Ana ngarani arsy. Apa arsy? Khalqun azim. Makhluk Allah sing paling gede nama arsy nang dhuwure batu. Wasbatu lidati ta'ayyuza qad dhalla bitashbihi fima jawaza. Mereka kaum mujassimah musyabbihah menetapkan Allah Taala kita tahayyuz, mengambil tempat, ya, manggon nang dhuwur, nang arsy, duduk, istiqrar, julus, qu'ud, muga-mudun, ya kowe keyakinan orang-orang musyabbihah mujassimah. Jadi tetapkan, ya, mereka membangun akidah dengan hayalan, ya, hayalan pikiran, ya, dengan pikiran sing nang atine dewek ditupana sehingga apa? Menyamakan Allah karo makhluk, ya. Qaddulla ditashbih fi majawaza. Mereka adalah golongan-golongan yang sesat, ya, sesat itu. Artinya apa? Sesat dalam pengertian bukan sesat yang remeh, tapi sesat yang sampai batas-batas kekufuran. Bukan ahli sunnah wal jamaah, ya. Jadi sesat kan loro, ya. Dolar aja kan loro. Anak sesat sing ora sampai kufur, tapi sesat, ya. Anak sesat sing sampai kufur, ya, termasuk pertama Pak, sesat sing ora sampai kufur. Kayak ingkar maring tahlilan, misalnya ingkar maring ziarah kubur, sesat itu. Ingkar maring apa? Ziarah kubur, ya, ingkar itu. Ingkar maring syafaat Nabi, ingkar. Itu sesat itu. Tapi tidak sampai kufur. Anak sing ingkari maring apa? Maring apa? Mi'raj, ya. Niku juga termasuk sesat. Tapi niki boten sampai kufur. Ya, karena ini masing-masing apa? Ada dalil dalam apa menafsir Al-Qur'an. Itu sesat tapi bukan sampai kufur. Nah, ye golongan kiye, sesat kiye besok, ya, bakal dijeburaken marang neraka. Tapi wonten masane. Amale wong kiye niku mboten oleh ganjaran. Jadi amale wong sing sesat kiye ingkar maring apa? Istighosah, ya. Niku ingkar. Niku sesat, ya. Amal soleh, ya. Niku mboten asal ganjaran niku. Orang diganjar, orang mendapat pahala, kesel tok. Kowe hak diadab, maksud diadab neraka agak kalian ditas. Niku sesat sing mboten sampai kufur, ya. Wonten sesat sing sampai kufur. Kayak apa? Ngarani pangaran Allah Taala rupane ciri, rupa benda, rupa jisim, berbentuk nang dhuwur, munggah mudun, bertemu, berpisah, aduh, erat, berjarak, ya. Karena apa? Menjisimkan Tuhan, ya. Karena Allah Taala berubah, ya. Jadi panggonan arsy, nongkrong duduk, anak ke atas bawah, karena Allah Taala
punya sisi, punya telinga, mata, kaki dan sebagainya, punya tangan dalam bentuk jawara anggota, niku kufur. Ya, kufur amalan mboten diterima niku bakal dilebokna neraka sampai laka batasnya. Abadal abidin khalidina fiha. Niki apa? Orang yang menjezimkan Tuhan. Ya. Jadi pertama kali orang Mu'tazilah, ini kedua Musyabbiah. Atau Mu'tazilah yang sama kufur. Kenapa? Meyakini bahwa Allah Ta'ala adalah pencipta kebaikan. Sehingga beriman Gusti Allah, bahwa taat Gusti Allah, ya. Sehingga maksiat apakah daerah ya. Sehingga maksiat apakah daerah, ya. Kalau kufur apakah daerah. Jadi Fir'aun sehingga siapa? Kata mereka bukan Gusti Allah Ta'ala yang kekufurannya. Karena apa? Ini termasuk golongan Mu'tazilah yang sampai kepada tahap kekufuran. Oke, bakal dijeburakan neraka, orang bakal dihentas. Ya niki apa? Jadi juga golongan sesat niku wonten kali, wonten sing melampaui sampai kubur, wonten golongan sesat anu mboten sampai kubur tapi bid'ah dolalah ya gitu. Terus ini selamat. Si selamat itu apa? Golongan sawadul azam ya. Jumhur umat ya, mayoritas umat Islam yaitu ahli sunnah wal jamaah, golongan yang mengikuti Nabi dan para sahabat, para imam, para subhijati, akidah ahli bait ya, para mujtahid, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah ya, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik, Imam Az-Zubair, Imam Beirut. Imam Auza'i ini ahli sunnah nih, Abdul Adhiri ahli sunnah ya, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri ahli sunnah. Imam kita kabeh niku adalah golongan terdepan di dalam menyongsong, di dalam memperjuangkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Termasuk para sultan Muhammad Al-Fatih ya dari Utsmaniyah, kemudian Sultan Syarafuddin Al-Ayyubi niku dia ahli sunnah yang yang semangat untuk menaklukkan Imperium Barat Eropa ya, sehingga apa? Menaklukkan kota Konstantinopel atau sekarang Turki, Istanbul, dan Sultan Saudin menaklukkan orang-orang Romawi dari bumi Palestina tercinta. Moga-moga Palestina besok ini bakal merdeka dari cengkraman kaum Yahudi ya. Amin rabbal alamin. Sampai orang Sulaiman, moga Palestina merdeka, kemudian kita lihat ya, ditaklukkan oleh orang Islam. Bakal lahir. Nah, ma'rifatullah ta'ala ala sabil ihadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin. Qala al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala fi an-nawadir awwal ma yajibu bil 'abdu al-ilmu billahi wa rasulihi wa dini. Ini panduan nih. Ini apa? Termasuk pemahaman para ulama kita apal penting ya. Apal penting ini. Berkata imam kita, yaitu imam besar, pemimpin Ahlussunnah wal Jamaah ya. Termasuk keturunan sahabat Abu Musa Al-Asy'ari dari Yaman ya. Yaman. Ini Yaman, Al-Imam Yamanin, Al-Imam Yamaniyah. Ini cucu yang keberapa nih? Yang ketujuh yaitu Ali bin Ismail Abdul Hasan Al-Asy'ari ya. Ali bin Ismail Abdul Hasan Al-Asy'ari. Namanya Ali, bapaknya Ismail ya. Tokoh Ahlussunnah wal Jamaah sing mengusung atau yang kemudian membela Ahlussunnah wal Jamaah sampai kemudian dikenal dengan akidah Asy'ariyah. Beliau mendikan ngeten. Waktu kita melawati ya. Awwalu ma yajibu bil 'abdu 'al-ilmu billahi wa rasulihi wa dini. Pertama kali yang wajib tumrap wong mukallaf ya. Hamba ya, alati mukallaf maksudnya hamba mukallaf ya. Apa bisa mukallaf? Wong sing berakal, wong sing baligh, wong sing menjumpai dakwah Islam akan mukallaf ya. Jadi lakukan adzan duduk mukallaf, belajar cilik sapi duduk mukallaf, kemudian tempat, daerah, wilayah, negara sing mbok terjemah dakwah Islam ya wong-wonge duduk mukallaf. Misalnya wong
kawasan tertentu misalnya kayak laka ulama, laka kiai, laka masjid, laka orang muadzan, orang mulang, ya, oke orang terjemah Islam, orang terjemah ulama Islam, ya, orang muadzan, maka ini tergolong apa? Wong sing fatra, wong sing duduk mukallaf. Apa? Orang kenal Islam. Itu duduk mukallaf. Nah, oke bakal lagi pikir ngomongnya gue, bakal lagi selamat. Orang ditunggu aku di luar tentu mau muslim, maka selamat dong. Najatun, selamat. Cuma surga niku boten kaya surgane panjenengan mboten. Boten kaya surgane wong mukmin sing amal soleh, ya. Niku selamat. Wong edan, ya, durung balik sampai mati orang mari. Selamat. Wong edan, jadi umur 10 tahun durung balik, ya, sampai umur 50 ninggal. Niku edan, durung balik sampai ninggal edan. Maka niku wong selamat. Ya, kita apa duduk mukal? Orang duduk. Karena apa? Bukan orang yang berakal. Ya. Apa kewajiban pertama yang harus dipenuhi oleh seorang mukallaf? Ngaji ilmu agama. Ya. Apa yang pertama kali yang harus kita kaji, kita pelajari? Al-ilmu billah, mengetahui Allah, ya, dan Rasulnya, ya, meyakini bahwa Allah Tuhan kita yang menciptakan alam semesta, semua kayak apa, orang diliputi zaman, tempat, arah, akidah tanzil, Rasul, dan meyakini bahwa Muhammad utusan Allah. Nah, kasusnya komplit wajib nembel belajar ilmu agama, ilmu hukum, ada tata salat, puasa, zakat, wudu, ayam dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita selamat dari akidah-akidah sing sesat, bejat, akidah sing menyimpang, ya. Jadi zaman saya pengaruh-pengaruh televisi, internet, Google, macam-macam mungkin Pak. Gawa akidah sing orang karuan. Karena mereka belajar dengan tanpa sanad, ya. Belajar melalui internet, YouTube. Tapi apa? Intinya mereka tahu itu ya seperti itu. Jadi guru-guru muliane, guru ngaji dengan contoh ngaji bareng sapa-sapa orang, kemudian guru kayak gue sing salah niku mesti, ya. Bahkan orang siapa? Orang ngerti maring akidah sing globalan. Artinya apa? Ngerti manusia globalan, meyakini bahwa Allah adalah pencipta alam semesta, ya. Meyakini bahwa langkah pangeran yang bersembah kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah, ya. Dengan akidah-akidah yang apa akidah kok selamat gue. Pasti marum sahabat balik guru, saya tolak. Kok selamat ketimbang, ya. Jadi wong sing kemudian dorong mumpuni, kemudian dia pernah maring TV, krungu ceramah, krungu YouTube, Google, sehingga apa? Terpengaruh karo akidah-akidah sesat. Maka niku mboten selamat, ya. Tapi walhasil apa? Tetap kita kudu ngaji. Berarti wong sing awam aku bakal mengambil, mengkhawatirkan bagaimana Pak? Bagikan wong sing ngadeg nang tepi jurang. Sekali anaknya kesenggol bisa Pak? Kesenggol jebur maring jurang gitu. Jadi maka kita tetap dengan bosan kita ngaji, ya, ngaji akidah. Jangan lupa putra-putri panjenengan dimarahi, dipelajari, diajari ilmu akidah semuanya, ya. Jangan sampai kemudian menuju rumah, promosi jabat, sekolah, tempat lain, kemudian apa? Mengajarkan akidah sesat. Kemudian tidak balik, kalau nonton mati sampai tidak maring sampai tua. Alhamdulillah kemudian punya akidah sesat, maka ajarkan akidah dengan kemudian keluarga. Anfusakum ahlikum nar. Ya belajar akidah, belajar ngaji, kemudian anak-anaknya kemudian diajarkan akidah sehingga satu keluarga adalah berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Qala al-mu'allif rahimahullah alaihi wa sallallahu la ilaha illallah la ilaha illallah la على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي ولوالدي